kebebalan, semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dan Khotbah 9 ayat 3 berkata begini, yang saya garis kuning saudara. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Ada dalam hati mereka seumur hidup dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Kalau hati kita penuh dengan kejahatan, maka tindakan kita keluar maka akan jahat. Isi dengan kekecewaan, isi dengan marah. Kalau kita dengar orang ngomong, kita mungkin menusuk-nusuk di hati. Aduh, ini orang bikin kesel. Kadang kita ngomong-ngomong sendiri di hati. Benar saudara ya? Kalau ada kita dengar omongan, ya kalau kita lagi berantem dengan seseorang, kesel nih orang. Wah, sebel nih hati. Jadi kadang-kadang hati kita kesel lihat seseorang, itu ngomong-ngomong di hati. Saudara pernah ngomong-ngomong di hati? Benar? Kesel-kesel. Itu dasar nih. Orang itu seperti ini. Kadang-kadang kita ngomong-ngomong di hati sendiri, ya rugi sendiri, saudara. Ya, jadi penuhkanlah hatimu dengan kebaikan dari Allah. Maka yang akan kita hasilkan adalah perbuatan yang baik. Yeremia 17 ayat 10 saya lanjut saudara. Dikatakan begini, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kata menyelidiki ini memakai kata kaukar dalam bahasa Ibrani, berarti memeriksa secara menyeluruh. Jadi Tuhan itu dia mau periksa hati kita secara menyeluruh. Dia mengenal setiap hati kita, hati yang terluka, hati yang disakiti, hati yang dikecewakan, itu Tuhan tahu, Tuhan kenal. Bahkan Tuhan mencari, Tuhan memeriksa sampai menembus segala hal yang tersembunyi dalam hati kita. Makanya ada rahasia besar dalam hati kita. Ada satu titik kejahatan yang tidak diketahui oleh semua orang. Kita bisa bersembunyi dari setiap orang, ada titik kejahatan, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin. Jadi kalau engkau bersembunyi dari istrimu, dari suamimu, dari orang tuamu, dari segala orang, ya engkau dalam pekerjaan pun engkau bisa sembunyi kejahatan kepada bosmu atau kepada pimpinanmu atau siapapun juga. Tetapi Tuhan tahu ada satu titik dosa yang tersembunyi dan itu akan Tuhan periksa seperti dokter yang sedang mengoperasi. Tuhan akan operasi hati kita kalau hati kita bermasalah. Tapi jadi pertanyaan, maukah hati kita diselidiki hati kita oleh Tuhan? Amin. Ujian tadi, selidiki aku, lihat hatiku. Maka yang perlu diselidiki itu hati kita. Amin. Tuhan masih adakah yang sesuatu yang jahat? Itu yang perlu kita koreksi. Jadi jangan sampai kita menuntut orang lain harus berubah, kamu dulu yang berubah. Tapi masing-masing kita ya harus periksa hati kita di depan Tuhan, sudah benar atau tidak hati kita. Amin. Dan saudara, kalau saudara lihat ini, mungkin ibu-ibu tahu nih saudara ya, apa namanya ibu? USG ya, kita sebut saja benda USG. Ya, saudara, waktu saya sakit, saudara, kadang-kala Tuhan bisa langsung menyembuhkan. Amin. Waktu saya sakit di sini pernah sakit parah, saudara, seperti usus saya itu ada yang kelipat dan sakit sekali, saudara. Dan kemudian saya sudah berdoa, bertindak. Kadang-kala ada mujizat yang langsung terjadi, benar. Saya percaya saudara bisa pernah mengalami mujizat. Dulu kaki saya patah, Tuhan bisa sembuhkan. Ya, dengan iman kita bertindak. Tapi Tuhan juga kasih hikmat untuk kita bertindak. Kita perlu ke dokter. Waktu saya sakit sudah berdoa, jungkir balik dengan iman. Tidak terjadi apa-apa. Tapi perlu tindakan karena saya sakit ini bagian dalam. Kalau saudara sakit bagian luar, saudara bisa langsung obati. Saudara kena luka, ya. Kemarin saya iris berapa minggu lalu iris bawang atau apa, saudara, tiba-tiba luka. Waktu di rumah saudara, ini langsung saya plester luka. Tapi bagian dalam kita nggak tahu. Dokter pun dia nggak tahu, dia mesti periksa kalau ada sesuatu. Waktu saya ke rumah sakit, untuk pertama kali saya masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit, seumur hidup dari saya masih kecil, mama saya bilang gak pernah masuk rumah sakit. Kadang-kala saudara, kita cuma lihat satu masalah yang sekarang kita hadapi, tapi kita nggak lihat betapa kebaikan Tuhan di masa lalu kita begitu banyak sekali. Makanya waktu saya dirawat, saya bersyukur karena dari saya masih kecil nggak pernah dirawat di rumah sakit. Itu satu berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Jadi jangan sampai dapat masalah sedikit, kok Tuhan begini loh, kok Tuhan gak adil. Tapi ingat, sudah berapa lama kita
merasakan kebaikan Tuhan. Jadi saya diperiksa saudara, kemudian saya di USG. Jadi saya baru tahu itu ibu-ibu hamil saudara, geli saudara ditaruh ada gel-gel gitu saudara di perut ya. Terus saudara ditaruh gel ya. Dan yang periksa itu dokter laki-laki saudara ya. Jadi geli saudara ditaruh di perut sini, saudara ditaruh gel ya. Terus saya kan saya duduk di ini. Jadi kayak ibu-ibu hamil saudara. Memang kalau bapak-bapak rasa hamil saudara, kan ada satu cerita saudara. Jadi satu bapak-bapak berpikir, kok coba kamu jadi saya, jadi suami yang suka bekerja. Istri juga begitu, coba kamu hamil seperti saya, kamu akan rasakan. Jadi tiba-tiba ceritanya mereka bertukar saudara. Jadi yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Jadi apa yang terjadi? Pas suami jadi istri, betapa dia menderita saudara. Karena dia harus kerjakan semua pekerjaan rumah, kemudian dia harus hamil saudara 9 bulan. Lalu saudara sang istri senang dia bekerja jadi laki-laki saudara. Dan satu kali saudara suaminya menyesal ya untuk jadi perempuan ternyata berat. Jadi waktu dia bertukar kembali lagi dia sadar betapa susah jadi istri itu saudara. Jadi saya naik di tempat tidur saudara. Kemudian saya tidur kayak ibu hamil saudara ya. Saya miring ke kiri, ditaruh gel, diperiksa di sini saudara. Dan ternyata ya ada sakit itu perlu dilihat pakai USG itu saudara, dalam bagian dalam. Jadi itu ada seperti antara dua, ada kelipat sama ada batu. Waktu itu saya kurang minum dan waktu itu olahraganya main bulu tangkis ya, saya dulu kurang minum dan kemudian itu katanya seperti ada batu dan seperti ada lipatan di dalam usus. Dan kemudian saudara saya dirawat dan di situ saudara betapa saya merasakan di rumah sakit itu gak enak. Hampir 3 hari 3 malam kalau nggak salah. Sebenarnya 1 hari itu udah bisa keluar, cuman harus tunggu dokter bagian apa namanya saya lupa itu saudara, yang menangani bagian penyakit dalam. Dan akhirnya saya merenungkan betapa luar biasanya kita kalau sudah sakit saudara. Jangan lihat sesuatu saja waktu kita sakit. Di sebelah saya saudara itu udah sakitnya lebih parah saudara. Di sebelah sana juga lagi sakitnya parah saudara. Ada yang cuci darah saudara ya. Ada juga yang cuci darah saudara, dan betapa siksanya luar biasa. Perlu diperiksa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan mulai memeriksa hati kita saat hati kita mulai tersumbat oleh karena dosa di dalam hati kita. Jadi Tuhan akan periksa hati kita, apakah hati kita bermasalah atau tidak. Jadi Tuhan akan tahu kalau ada dosa sedikit pun dalam hatimu, maka Tuhan akan periksa hatimu. Satu kisah tentang Saul dan Daud. Bagaimana Saul hatinya mulai ada titik dosa. Dia mulai iri kepada Daud. Padahal dia seorang raja, dia seorang yang punya kekuasaan, tapi dia iri sama Daud. Hatinya bermasalah. Padahal dia seorang raja punya segalanya, tapi karena hatinya bermasalah, Tuhan yang menurunkan jabatannya. Dia bukan lagi menjadi raja, tetapi Daud yang menjadi raja. Amin.